Hello guys, balik lagi bersama kita di Dreams X Polyfab Store. Sama gue Chris. Dan gue Marcel. Kali ini kita balik lagi untuk nge-review, tapi bukan review liquid. Bukan review liquid. Liquid sih ada. Liquid ada nih. Ini liquid legend liquid, ya. Liquid lama. Legend banget. Iya, liquid lama. Tapi bedanya kalau yang ini ada kotaknya nih. Iya, ini dia di-collabin tapi katanya rasanya sama. Rasa sama. Cuman ada bedanya katanya. Ada bedanya kalau dari sini kelihatan nih belakang-belakang ada sesuatunya nih. Nah, pokoknya ntar kita bakal buka. Ini dia Juice Nation nih collab sama siapa nih? Vintage Enduro Design Series. Kalau di sini sih collaboration design Enduro. Deki Sastra Design. Deki Sastra Design. Coba ya. Juice Nation Company proudly presents something different to our cream pound cake lovers. Oh, buat dia memang cream pound cake sih dia. Di sini juga ditulis cream pound cake. Dia sama kayak ala carte hitam. Sama persis. Jadi dia bilang ala carte cream pound cake X Deki Sastra Vintage Enduro Limited Edition. Ya. Vintage Enduro. Apakah dia akan kayak Oli 1040? Enduro tuh ini kan ya, oli samping ya. Oli mesin. Iya, oli mesin, oli samping, oli samping. Oke, ini katanya limited edition. Katanya. Tapi mungkin collabnya bentaran doang, makanya ya, mungkin edition. Dia collab special batch gitu kali ya. Nah, hari ini kita nggak cuma nge-review liquid ini, tapi kita juga nge-review barang baru. Centaurus B80. Centaurus B80. Ayo. Ini kayaknya lumayan viral ya device-nya. Agak nge-hype ya kemarin. Lawannya siapa itu device lain tuh? Siapa? Nitros. Iya. Yang kelasnya Ayo, tapi Nitros tuh kelasnya masih di atasnya kayaknya. Soalnya full setnya masih di atas 1 gitu ya. Kalau ini di bawah 1, jauh lebih terjangkau buat Ayo. Masuknya kelas-kelas Ayo middle low kali ya. Ayo middle low dan saingannya mungkin low banget ada. Middle low ini yang agak susah. Yang agak middle-nya itu banyak. Yang harga sekitar 1 plus minus 1 itu banyak. Yang high end-nya juga lebih banyak. High end-nya banyak banget. Nah, ini dia 2 barang yang bakal kita review. Ada apa aja sih dalam packaging Ayo ini, kayak gimana, ya flavor gimana, terus desainnya dan lain-lainnya. Dan kalau misal liquidnya kita bakal lihat, kita nggak usah review rasa lah ya, tapi kita bakal review apa sih ini isi di kotak ini nih. Ya, kotaknya disegel by the way. Ya, ini disegel pakai ada scratch-nya juga ya. Ada barcode-nya dan memastikan dia tuh ori ya, produk ori. Dan beda-beda ya, ini beda-beda ini. Beda ya, barcode-nya beda malah. Barcode-nya beda. Iya, barcode-nya beda-beda. Oke, kita langsung aja masuk. Kita lihat device-nya. Kali ini kita bakal buka device yang warna pink. Seperti biasa, device pink itu lebih menggoda ya. Lebih menggoda dilihatnya, meskipun lama-kelamaan kayak semua device ngeluarin warna pink gitu nggak sih? Iya kan? Tapi warna pink tetap dicari, tetap enak dilihat. Kayak Centaurus Mode ya, M200, dia keluarin warna baby pinknya. Nah, pinknya ini kita nggak tahu nih. Di foto sih nggak terlalu baby pink, tapi device-nya, karena kan foto efek kamera, efek gambar, ya kemungkinan bakal berbeda. Ya udah, daripada kita langsung buka aja kali ya. Langsung buka aja. Ini kita langsung dua-duanya aja kita buka ya langsung ya. Di si liquidnya juga Ayo satu-satu kali. Biar bareng aja, biar kita nggak. Biar bareng. Iya. Nabrak nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tabrak-tabrak kayak lah ya. Iya, satu-satu lah kita ini. Buat desainnya, di sini ada nonjol-nonjol gitu. Ada yang kayak bisa dikerok-kerok gitu. Bawahnya hitam, atasnya hitam, belakangnya package content Centaurus B80 Ayo device.
1 UB Ayo empty pot, 1 Centaurus Boro Tank, 1 UB Ultra Coil, 1 UB Ultra Coil lagi. Oh, yang satu M7, yang satu M8, 0,2 ohm sama 0,15 ohm. 2 drip tip, 7 drip tip ring. Wah, banyak banget nih drip tip ringnya. 6 silikon ring, 1 metal ring. Oke. 1 tank part pack. 1 metal spanner. Metal spanner tuh itu ya, obeng ya? Type-C cable, user manual, warranty card. Ada garansinya juga. Gantian. Ini langsung gue buka aja. Ya, terus ini nih, gue barusan ngebuka. Kalau ini sih package-nya ya biasa ya? Biasa aja. Kayak karbon, tapi bukan karbon. Belakangnya ada... Oh, ngedop ya? Ngedop. Ya. Ngedop terus ada yang glossy-nya? Glossy sih di ini doang, di namanya doang nih. Juice Nation-nya doang. Di belakang enggak? Di belakang enggak. Dia ngedop juga ya? Iya. Nah, ini ada kayak awan-awan, sampingnya juga logo. Cloud ya? Ini ada kolepannya. Dan di dalamnya gue barusan ngebuka, nggak cuma ada liquid doang. Nggak cuma ada liquid, ada apa lagi tuh? Kayak ada pouch gitu ya. Wah. Ini dia. Oh, liquidnya modelnya juga beda. Liquidnya dibedain ya? Kalau ini kan polos banget nih. Ya. Kalau yang lama ya, itu polos banget. Yang apa? Yang asli, yang bukan kolepan. Asli sih dua-duanya, cuman apa namanya? Ya original series ya. Original series, bukan collaboration series. Nah, kalau yang collab series beda ini ya? Dia beda nih. Tutupnya juga beda. Iya, tutupnya warna hitam. Botolnya juga yang satu bening, yang satu hitam. Yang satu hitam nggak kelihatan. Dan ada ininya apa namanya? Ada shading-shadingannya ya. Iya, cloud-cloudnya. Terus ada siapa sih Deki Sastra itu juga ada namanya. Pouchnya lucu ya buat naro recehan. Buat naro receh sih. Ibu-ibu vaping. Ya. Ibu-ibu yang nge-vaping cocok nih beli beginian. Enggak mesti ibu-ibu sih. Iya, siapapun itu. Kalau misalnya emang cuma mau ngincar ininya juga bisa. Beli ini, dia modelnya liquidnya kasih ke kita. Ininya buat gitu. Enggak gitu. Dia modelnya ini ya, hitam putih kayak papan catur. Kayak sepatu. Ini, apa? Garis finish lintasan kali ya. Gue ngerasanya kayak enduro kan. Enduro tuh kesannya balap gitu loh. Iya gak sih? Gue gak terlalu ngerti nih. Gue jarang main sosmed. Gue gak ngikutin yang hype tuh apaan. Jadi gue gak gitu ngerti sama gini-ginian. Ini modelnya kayak... Deki Sastra sih siapa ya? Pembalap jangan-jangan? Bukan. Ini gak tahu deh. Kayaknya mah. Deki Sastra. Sorry. Ini kayak sepatu goyang Vans. Checkerboard. Iya coy. Pembalap ya? Iya. Mobil. Pembuat jaket Jokowi. Enggak. Kayaknya dia otomotif vlogger gitu. Antusiastik. Otomotif vlogger gitu atau hobi custom culture. Oh oke. Dia kayaknya dia yang ini dah. Yang ngedesain motornya Jokowi bukan sih? Bisa jadi. Iya bukan. Gua sorry nih. Kayaknya gue salah sih. Cuman kalau bener ya dimaklumi, kalau bener, kalau salah ya. Shake before use tulisannya. Jadi dikocok dulu. Iya dia kayaknya desainer custom motor gitu deh. Nah, untuk ngerasain liquid ini ya udah pada tahu lah ya, tapi biar gua nggak gabut. Bro Chris ngisep pakai Ayo, ya gua pakai mod. Biar gak gabut. By the way, Ayonya susah keluar. Kayaknya mungkin perlu dibuka semuanya, tapi ini tarik kayak lah. Ya, di mana device-nya? Semuanya hitam. Dikotakin lagi. Ini kita simpen di bawah nih. Kayak tonjolin aja deh. Nah, ini dia Ayo device-nya. Oh, lucu ya. Ininya backdoor-nya ini nggak clear. Backdoor-nya nih ada shading warna pelanginya. Ininya nggak baby pink sih. Ini hampir baby pink kayaknya ya. Kayaknya hampir baby pink. Ini bahannya coba pegang deh. Ini kayak metal atau bukan? Metal kayaknya ya. Apa alloy?
Iya alloy ya. Alloy, bahannya alloy. Nih, ini device tuh lucu nih, kayak ada ininya nih. Kayak apa? Itu kayak buat opener. Iya, buat opener. Ini tuh kayak HP. Ini buat nge-open ini loh. Soalnya taruhnya begini. Ditaruhnya juga gitu. Taruhnya kayak buat HP. Iya, itu tank spanner ini buat buka tanknya. Ayo. Tank. Mari kita coba aja buka ya. Loh. Oh, dia masuk ke dalam biar lebih stabil mungkin. Di sini ada buku manual. Buku manualnya 2. Kayaknya ada manual buat tanknya sama buat IO-nya. Bisa jadi. Iya. Ini buat tank, yang ini buat IO-nya, device-nya. Dan ini ada warranty card juga. Seperti biasa banyak iklan lewat. Ini tank yang buat lost valve coil-nya ya. Ini lost valve coil-nya, kita di sini nggak pakai lost valve coil-nya. UB Ultra coil. Karena kita bakal cobain langsung nge-build si ininya. Boro tanknya. Lost valve boro tank. Gua kalau ngelihat ininya ya, biasa tank itu naro logo di sini nih. Di dalam kalau nggak di bawah, tapi ini logonya nggak ada logonya, polos atasnya, cuma di bawah doang. Centaurus Boro Tank design by Lost Valve. Nah, ada apa lagi di dalamnya? Di sini ada drip tip 1 dan 2. Ya, ini drip tip. Drip tip? Kan? Drip tip kan? Iya, itu drip tip kan? Oh iya, ini drip tip yang segitiga nih, drip tip IO nih. Duh, ini susah banget ya dibukanya. Kayak kalau gue pakai drip tip ini di apa namanya? Telema Mini. Kayak bakal lucu dah. Nah, ini ada apa tuh kitnya ya? Kitnya nih lengkap nih. Sama ada apa namanya? Kabel charger. Ini nggak kayak pot ya, jadi nggak ada lanyardnya. Kalau itu kayaknya orang-orang udah tahu dah. Siapa tahu orang-orang baru main gitu kan. Iya sih. Memang perlu kita beritahu. Ini ada karet-karetnya nih buat tanknya, sisa apa cadangan. Cadangan ya. Cadangan buat tanknya ada. Nah, ini drip tipnya udah kepasang. Udah keinian. Terus ini apa nih? Ini ada pinnya. Ada pin apa tuh? Kayaknya itu buat ini dah, buat coiling. Iya kayaknya. Coba ada di buku petunjuk. Oh, gua tahu. Spanner ini kenapa ada kecilnya, karena kayaknya buat ini dah. Nggak ada, gue ngide doang. Nggak bisa, nggak muat guys. Nggak muat. Gue pakai obeng ini aja. Apa nih yang jatuh? Obeng yang banyak pelurunya ini. Apa tuh yang jatuh? Ada sesuatu yang kayak. Ya bener nggak? Dia biasanya nge-build RBA itu kan di luar. Ya, dan dia molos. Dia ada ininya nggak sih? Paham. Yang kecilnya. Itu ada yang kecilnya tuh, yang kecil banget. Nggak, bukan maksudnya. Yang airflow-nya lebih kecil lubangnya. Karena biasanya IO itu dia bisa buat DTL, bisa buat MTL nih. Jati itu ada yang kecil-kecil. Tapi ini ternyata lubangnya kayaknya sama ukurannya. Lubang pinnya ukurannya sama. Oh, ada yang lebih kecil nih. Nah, ini buat MTL nih. Lihat deh. Spuyer. Iya, kayak spuyer motor. Kayak spuyer karbu nih. Ada yang gede, ada yang kecilan. Tapi kayaknya 2 gede nih sama ukurannya. Ntar gue lagi bingung buka ini pakai apaan. Pakai gunting kali ya? Pakai gunting nggak mau dia. Pakai obeng yang dia kasih. Sama juga, orang lubangnya gede. Ini gue dari tadi pengen ngisep nih ya. Gue buka dulu deh ini nih. Kan gue isep nih kayaknya nih. Yah. Tuh di situ. Ya ada yang jatuh lagi. Baru juga dibuka udah tragedi guys.
ininya, pinnya, apa? Posnya. Kita cari dulu. Nah, sembari dicari. Aduh. Ini. Aduh. Nah, ini dia. Kita buka liquid ya. Gue sambil baca ini deh. Karena gue tuh belum pernah pakai ala carte item. Honestly ya. Kayak enak jaksel ya pakai bahasa Inggris. Honestly, gue tuh belum pernah gitu pakai ala carte yang ini, yang cream pound cake. Kalau yang biscuit udah pernah nyobain. Belum pernah malah. Belum pernah. Pakai cream pound cake. Lu harus cobain cream pound cake, itu enak coy. Nah, makanya ini kenapa gue pengen cobain cream pound cake-nya. Aduh susah lagi. Enggak. Ternyata nge-build-nya enggak gini. Kita harus cari tahu caranya lagi nih. Ini kayak ada strawberry-nya. Kayak ada strawberry-nya nggak sih? Nah ini dari mana ya? Itu mah bukan. Itu memang udah lama di bawah. Enggak bukan. Ini tadi jatuh dari sini, dari tanknya. Enggak, itu ada di bawah udah lama isi tuh. Maklum mejanya kotor. Nah, ini nih kalian harus tahu. Kalau yang baru-baru nge-vape kayaknya belum tahu ya ini. Tesla Chick W2. Ini mod enak. Lumayan. Ya elah. Gua mah ternyata tinggal didorong doang dari sini. Nih, ini begini. Tas. Kan gue nggak ribet-ribet bongkar-bongkar pos ya kalau tahu begitu ya. Mana adaptornya? Ini sepertinya adaptornya. Iya nggak sih? Kayaknya mah. Tadi sih ada. Apa ini nih? Iya kayaknya ini. Bulatan. Cuman dia nggak ngeplok gitu loh. Atau diginiin. Oh oke. Ternyata diputer. Dia tetap diputer tapi pinnya kayaknya di dalam sini nih. Tuh. Jadi di sini polos, cuma ada baut di dalam. Oke. Gue tuh nge-vape udah dari tahun 2016 tapi belum pernah nyobain yang namanya ala carte item. Ini buang aja. Nah ini ribetnya, minusnya IO sih menurut gua. IO tuh apa? Kalau kita nyeting, kita tetap butuh mod. Ya. Tetap butuh yang namanya mod buat nyeting karena IO itu nggak bisa nyeting di tempat. Ngeretaknya lumayan ya. Koil 2 minggu. Tadi mana koil ya? Nah kan hilang. Tadi kita udah siapin koil, tapi koilnya menghilang. Kan di sono no. Nah ini dia. Nah ini gue nyobain lah. Sebenarnya gue lagi tadi tuh sebelum tag gue lagi pakai pot, cuma liquidnya habis. Ntar lagi males ngedripnya. Jadi ya udah sekalian aja. Gue suka nih pos-pos yang begini nih. Yang kita bisa motong di tempat, nggak mesti nggak mesti kita pakai penggaris gitu. Kita tinggal pakai ginian buat ngukur. Ngerteknya nggak kalah sama itu kan, sama IO nih. Nggak kalah. Nah, langsung enak kita pasang aja. Enak kan? Enak. Memang enak. Ala carte tuh harus nyobain. Ini tuh keluar tahun berapa ya dulu ya? Kayak sebelum cukai mungkin. Seingat gue ya. 2017. 17-18. Iya kayaknya. Gue lupa deh.
Dulu botolnya 100 mili. Berhubung regulasi dia bikin 60 mili. Tapi untuk 30-70 dia agak encer ya. Ya. Nggak tahu gue yang sekarang. Ini kayaknya dikocok. Gue udah lama juga encer. Soalnya nggak pakai ala carte. Zaman dulu 100 mili aja habis berapa botol gue. Nggak bosan gitu makanya. Kalau dari liquid sih kita nggak usah komen. Enak ya? Enak lumayan. Oke lah. Ngambil nungguin ini nge-build. Gue pengen nge-puff. Gak masalah. Ini pos-pos yang gue demen kayak gini nih. Bisa dipotong langsung. Nggak ribet. Bukan nggak ribet sih. Jadi kita bisa menyesuaikan langsung. Nggak kelebihan potong atau kekurangan potong. Kalau yang lain itu ya? Kalau yang lain nggak kayak gitu ya? Ada yang kayak gini, ada yang enggak. Cuma ada yang kayak gitu juga. Iya, kayak gue punya Pulse, dia postless di bawah. Jadi potong. Kalau yang nggak motong enak gitu. Nah, ada bunyi apa ya? Kerop. Biasa guys, bucin sleep call. Sleep call. Jadi sebelum ngetek tadi gue sleep call dulu. Terus ya sudah seperti itu. Sekarang lucu ya. Zaman dulu kan cuma call doang. Terus belakangan masuk handphone 3G itu video call yang mahal banget itu. Video call. Terus habis itu video call tuh di aplikasi sekarang. Jadi sekarang muncul sleep call, tren sleep call sebenarnya itu tren. Gue nungguin apakah akan ada tren boker call atau enggak. Kayak lucu kalau orang. Mungkin nanti zaman. Woi, lu udah keluar belum? Belum nih, masih keras. Kalau kayak gitu sih bukan nge-call lah. Biasanya dulu waktu SMA, SMP, kalau lagi berak bareng. Di ini tuh, di sekolah tuh. Di sekolah. Udah keluar belum? Belum. Tungguin ya kalau udah. Iya tuh. Tainya kering lagi di pantat. Oke, ini udah jadi. Wiking. Gituin dulu kan. Ini dong. Ketemu 0,38 OHM di sini. Ntar juga naik kalau misalnya udah dituin. Iya. Gue bakal volt aja deh, nggak mau ribet. Enak loh ternyata ala carte ya. Misal gue dulu nggak pernah nyobain. Yang awal-awal 100 mili lebih nikmat pak. Nggak tahu sih. Tapi ini kayak ada rasa stroberi ya. Karena zaman dulu coil tuh masih jarang banget alien-alienan. Nah ini. Oh ya tadi udah disebut ya. Apa tuh? Karet-karetan. Iya. Kalau misalnya ya namanya barang sering dipakai udah lama. Jatuh dong. Kadang kan suka ini kan, suka karetnya mati apa. Nah ini. Ya atau karetnya biasanya kejepit-jepit terus putus. Yang suka jadi bercabang, kayak rambut bercabang gitu. Nah itu mau pakai ini yang mana nih? Drip tip yang mana? Yang segitiga dong. Bukan yang ini nih, ini kan buat detail nih. Kayaknya sama deh, ini juga gede loh. Oh iya. Dia nggak nyediain drip tip MTL ya? Kalau nggak salah kan si Telema Mini itu nyediain drip tip yang kecil banget tuh. Apa sih namanya dia? Tanknya, dia kan tanknya adaptornya RDA. Nih Ubelit ini nih pot tank. Ini dia ngeluarin. Ada dia drip tip kecilnya sama drip tip yang lubangnya gede. Iya. Nih, ini daripada gue gabut, mending gue review ininya kali ya. Device pakai baterai gede nggak muat ya. Baterai gede nggak muat. Oke, berarti dia cuma kecil. Bisa pakai baterai 18650 ya? Iya ya. Baterai 21700 nggak muat. Nggak muat, 21700 tuh nggak muat. Di bawah itu baru muat. Nah ini punya teman ketinggalan, kita korbanin aja. VRK. Nah, minusnya di atas, plusnya di bawah. Jangan salah masang. Salah masang bahaya. Oke. Wah, kecil banget. Panelnya kecil banget. Panelnya kecil banget? Kecil banget.
Oh, ini panelnya ini coy. Itu Baby Pro. Coba lu lihat panelnya. Baby Pro, urusan Nano Pro. Udah mati. Lagi mati habis baterai ya, Nano Pro ya. Nah, Baby Pro-nya nih. Sama banget ya. Sama banget gak? Sama. Sama persis ya? Persis. Sama persis, coba ini persis sama nih. Sama persis. Untuk kuat, dia kuat sampai, coba kita tes dulu. Naikin terus. Maximum power 80 watt. Maksimum powernya 80 sesuai 80, sama namanya. Iya. Sesuai sama namanya kan B80. B80, iya. Berarti kalau saudaranya nih yang keluar, kalau kalian tahu juga B60, berarti 60 watt tuh. 60 watt bisa jadi. Ya memang. Kalau B60, kenapa kita reviewnya B80? Karena B80 itu eksternal baterai. Jadi dia belum ada baterainya di dalam. Kalau B60 dia udah internal baterai. Kalau misalnya kalian lagi jalan terus habis itu mau nge-vape tapi baterainya habis, kalian perlu ngecas device. Ya, kalau ini tinggal buka baterai. Kalau ini kalian punya baterai cadangan. Baru. Yes. Masukin kapasnya agak ribet. Tapi kalau misalnya ada TikToker tuh dia ngomong ini, dia punya iPhone 500 biji di dalam lemarinya. Ya. Jadi dia kalau baterainya habis dibuang. Pakai katanya, "My son, kita itu orang kaya." Enggak gitu. Itu buat backup aja baterai habis. Buat backup WhatsApp aja 12 GB baterai habis. "My son, kita itu orang kaya." Itu ada tuh TikToknya tuh. Nah, kalau lu tahu pasti lu tahu lah. Kalau lu follow dia atau suka ngedengerin dia pasti lu tahu lah itu siapa. Kayak dia suka bilang my son. Duh, ini bawel banget nih, nggak tahu siapa nih. Masukin ininya agak susah ya. Masukin kapas. Karena lumayan sempit. Apa mungkin karena baru? Biasa kalau baru pertama dimasukin suka susah memang. Ntar keluar darah dulu. Cut ini. Ada nangis-nangis sedikit. Sakit. Om, jangan om. Burhan. Nah, kita tadi tuh nge-take video agak telat. Karena aku lagi jalan dulu tadi. Nah, makanya tadi gue ngebut. Nah, hasilnya kameramen kita ketiduran. Iya. Oh enggak. Ngeliatin dalam diam. Oke, ini udah kelar. Gue langsung priming pakai ini. Gue juga penasaran. Yang ada info nih buat yang belum tahu kali. Tadi kita kan sebelum take video nanya mau bahas apa hari ini. Nah, ini bahas aja nih. Apa sih fungsinya priming? Ya, itu penting tuh. Dan banyak yang nggak tahu. Kalau misalnya di mod, kita habis wicking nih kayak gini-gini nih. Habis wicking nih kita kayak basah-basahin dulu, terus kita panasin. Ngabisin baterai, ngabisin liquid. Apa sih fungsinya sebenarnya? Kalau di pot juga sama, kita juga priming ya. Tahan 5 menit dong kalau di pot. Tahan 5 menit doang kalau di pot. Nggak buang-buang baterai. Iya, nggak buang liquid. Cuma tahan 5 menit. Tapi yang memang agak lama. Lumayan menghabiskan waktu. Apa fungsinya priming? Apa? Coba dijawab. Ya, fungsi priming itu pertama, emang satu-satunya sih. Ya. Yang satu-satunya. Jadi priming itu adalah proses di mana kapas kering kita basahin. Nah, kalau si mod ini kan dia koilnya di luar, kapasnya di tengah-tengah koil nih. Jadi kita basahin supaya dia di dalamnya itu nyerap semua. Kan kita panasin tuh, jadi dia lebih gampang nyerap gitu. Dan si kapasnya jadi terbiasa sama yang namanya panas. Ya. Jadi dia nggak gosong ketika nggak kita kaget. Ya. Makanya kita priming tuh dari watt rendah atau dari voltase rendah gitu. Supaya si kapasnya itu bisa nyerap liquidnya secara maksimal. Ke depannya nanti jangan sampai apalagi yang pakai IO atau pakai
RTA atau pakai RDTA itu tiba-tiba putus. Nah, tiba-tiba putus, tiba-tiba rasanya gosong, bocor. Itu resiko. Kalau pakai RDA sih bodo amat, paling cuma tinggal rasa gosong doang, tinggal cabut, ganti kapas baru udah selesai. Tapi kalau misal pakai RTA yang paling ini, RTA sama Aiyo gitu ya, tank yang paling ngeri itu kalau pakai itu. Kenapa? Karena kalau misalnya begitu putus, nggak ada daya serap lagi, bocor kemana-mana. Bocornya lewat airflow. Dan satu lagi, priming itu fungsinya supaya kalau pas kalian ngepuff itu nggak rasa kapas. Ya. Karena banyak yang rasanya rasa kapas. Nah ini Aiyo nih begini nih. Di sini suaranya nggak gitu ganas. Ntar pas masuk baru ganas. Karena ada chambernya dia panjang. Iya. Oke, ini kayaknya udah kelar. Nah itu apa namanya satu lagi. Apa tuh? Kenapa sih kalau misalnya tank, RTA, RDTA, RTA sama Aiyo itu harus semuanya dibasahin kapasnya? Nah, karena ya memang supaya balik lagi biar dia basah terus bisa nahan. Memang tujuannya supaya ketika kita tuang liquid nanti ke depannya bakal dia basah terus, nggak ada sebagian kering. Ya. Ini bolak-balik bisa kan ya? Harusnya bisa. Ntar posisinya di mana airflow-nya? Oke, berarti di sini kita menyesuaikan dari airflow-nya dia. Karena kan airflow-nya dari sini nih. Dia airflow-nya satu sisi by the way. 2 sisi sih, tapi siku gini. Ini lobang, ini lobang. Jadi dari samping sama dari ininya backdoor-nya ada lobang juga. Nah ini kita langsung pasang aja ya. Oh enggak, ada satu dulu. Kita isi dulu. Apa nggak usah nungguin? Kita pastiin enak apa enggak udah build-nya ya? Iya. Tapi kayaknya mending diisi. Mending diisi tapi kering ya. Nah, ini nih gue pengen komen nih. Dia bagian luarnya catnya bagus, finishingnya. Bagian dalamnya kayak masih agak kasar. Dan ini gue masukin tank ini kayak nggak muat. Nggak yang langsung plug gitu. Kalau tank satunya, langsung. Ini loncar nih. Oh ada juga sedikit-sedikit kayaknya. Cuman loncar masih hitungannya. Kalau ini dia kayak ketahan. Coba kita lihat nanti bakal lecet apa enggak ya. Dia ngepas banget sih ini. Kayak langsung ngeret gitu. Kayak ngepas biar safety banget. Kali. Mungkin biar safety. Tapi ngebukanya juga susah jadinya. Kalau pulse Aiyo gua apa memang pulse Aiyo gue yang cacat? Itu dimasukinnya itu ini loh masuknya gampang loncar gitu. Oke, kita lihat apakah dia enak atau enggak, leaking atau enggak. Ini kesini bener kan ya? Cobain aja dulu lah ya. Oh gue tahu kenapa dia cuma satu sisi. Karena satu sisi ini buat pos. Iya. Buat konektornya. Oke, ini gue udah tuang setengah dulu lah ya. Biar bisa dites dulu aja. Yang penting kita aman makainya. Nggak gosong kapas. Gue kebiasaan gue kalau ginian tuh pakainya pakai ini, tweezer. Keren juga ya. Nah kalau begini nih kayak transparan nih, kayak putih doang. Tapi begitu kena cahaya, jadi pink. Dia jadi pinky something gitu. Pink, hijau, sama biru. Ini gue ngerasa ada celah deh. Iya nggak sih? Lu lihat deh. Ini ada celah nggak sih? Enggak. Apa perasaan gue doang? Ya, coba pokoknya gitulah. Dulu. Yang penting kita lihat nanti leaking atau enggak. Sambil kita ngobrol, ini drip tipnya masih keras bener. Masih kayak namanya juga device baru. Iya.
Masih apa namanya? Dapet. Langsung pasang aja. Itu depan. 24 watt, 0,45 ohm di sini dapatnya. Naikin ke 40. Oh. 45 ohm dia maksimumnya di 30, dia nggak batasin loh. Dia nggak batasin. Lu lihat ini, lu lihat ini. Nggak bebas. Nah, lihat ini ya. Ini 30. 5. Nih kita naikin max power 30. Kalau kita naikin lagi 5. Dia buat kayak safety kali. Buat safety kali. Enggak, lu inget potnya kan? Yang dia cuma satu tombol, jadi kalau diklik 3 maksimum power dia balik ke awal. Ini kok kayak gitu? Buat ngeinin kali, buat apa nge-safety. Jadi mungkin nggak ngegosongin gitu. Ya mungkin. Cuman biasa kan kita pakai 0,4 itu di angka 40-an kalau gua. Biar kenceng gitu kan. No, ini dia malah setelah di puff dia turun 0,37 ohm. Powernya otomatis naik ke 35. Kita coba maksimum powernya berapa? 40. Oke, puff counternya ada. Ya sama persis ya. Nggak ada voltase. Cuma dipegangnya enak. Kurang ya? Gimana ya? Menurut gue kurang ngerasain power. Karena dia 40 watt. Coba deh lu cobain. Gue kurang ngerasain powernya itu loh. Iya kan? Harus narik panjang. Iya. Mungkin karena kita udah kebiasaan pakai mod. Bisa jadi. Atau kita salah ini kali. By the way, dia nggak ada airflow control. Dia nggak ada airflow control. Dia cuma ngatur airflow dari ini doang. Dari pinnya. Dari pinnya ini ada yang gede, ada yang kecil. Atau mungkin kita yang salah pin airflow-nya. Dan ini ada 2 ini. Gue nggak tahu ini buat apaan. Ini masih misterius nih. Buat ganti konektor. Buat ganti pin. Maybe. Gue nggak tahu itu pin apaan. Atau kita yang nggak ngerti. Karena kita jarang main IO-IO-an. Ini juga ada inian. Atau mungkin kita yang salah pakainya. Buat backupan kali. Maybe yes, maybe no. Coba, gue biasa pakai IO tuh gue nggak suka pakai backdoor karena airflow-nya bakal lebih gede kalau diginiin. Emang biasa orang tuh kalau pakai IO tuh nariknya panjang. Narik panjang ya? Nariknya panjang. Kita cobain drip tip satunya. Di mana tadi drip tip satunya? Dalam sini kayaknya gue masukin. Buat ngeluarin flavor sih oke. Maksudnya enak gitu flavornya. Berasa. Cuman powernya itu yang kayak kurang gitu ya. Tapi untuk ini ya apa kalau misal pakai freebase 6 mg. nikotin 6 mg kayaknya lebih berasa. Sama aja. Sama aja. Udah mulai kedengeran tapi kayak kedengerannya ngereteknya bukan ngeretek karena ngeretek, tapi ngeretek karena agak kering. Ya mungkin karena single coil juga kita jarang singlean. Tapi ini sih keluar nih gelembung-gelembung udaranya. Berarti dia ngalir kan? Ngalir. Gak yang nahan. Gue punya ide deh. Coba gue minta baterai VRK.
Gede dong. Gue punya Pulse Ayo yang jarang banget dipakai. Kalau sesama boro harusnya dia muat. Iya kan? Iya. Harusnya dia muat. Kita tes. Nah, Ayo gue tuh gini tuh. Apa gue yang jarang punya referensi Ayo? Jadi kita yang nggak tahu gitu kan. Gue udah kebiasaan pakai tweezer karena bisa diputar begini. Nggak ribet muternya gitu. Sejauh ini tidak ada leaking. Nggak ada leaking. Meskipun terlihat kayak cuma asal plug gitu doang ya. Tapi nggak ada leaking. Ini kita coba berarti begini dong. Oh bisa begini nih. Ada lubangnya ternyata guys. Ternyata ada lubangnya di sini. Ada lubang. Berarti ini bisa kita giniin harusnya ya. Kalau dia... Oh kayaknya nggak bisa deh. Kita cobain aja deh ya. Semoga bisa. Semoga dia kompatibel ke inian lain, Ayo lain. Karena setahu gue kalau Ayo tuh posnya atas bawah. Negatif positifnya. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Apakah dia detect? Enggak detect. Enggak detect. Jadi kemungkinan tanknya nggak detect ya di Pulse, atau mungkin kalian yang lebih paham mengenai Ayo bisa. Soalnya di sini juga kan ditulisnya kan Centaurus Boro Tank. Iya, cuman kan Boro itu kan customizable. Jadi bisa pakai boronya siapa itu bisa dipakai semua kan. Cuman ini dia nggak kompatibel malah sama Ayo lain ya, mungkin Ayo gua kali ya. Tapi kayaknya aku pernah pakai boronya orang masuk gitu. Dia malah pakai powernya 24. Nah, ini indikator OHM-nya agak jumping sih menurut gua. Beda-beda, berubah-berubah. Iya, berubah-berubah. Agak jumping sih ini. Nggak tahu ya, harusnya sih bukan dari coil ya. Coba kita iniin lagi. Malah 48. Oke lah, kita coba. Enggak turun lagi. Kalau tadi turun lagi, iya. Oke, berarti minusnya dia terbatas. Ininya, apa namanya? Power. Ya. Bukan power, apa? Iya, frekuensi powernya dia ya terbatas. Cukup terbatas karena dia nggak bisa menyesuaikan watt yang kita mau banget. Meskipun sudah custom, sudah bisa diatur, cuman apa ya? Nggak puas. Mendingan pakai mass coil ya. Di PAF dia naik lagi 39 sekarang. Jadi bisa pakai 40. Tapi lama-lama powernya agak naik loh. Oke, barang-barang kita masukin dulu. Barang-barang sambil kita masukin daripada nanti kececer. Hilang sayang. Makin lama sih makin galak menurut gua. Nah ini lu coba sekarang. Menurut gue makin galak. Ini tank ultra coilnya kayaknya kita masukin aja karena
kemungkinan nggak bakal gue pakai, nggak bakal kita pakai di sini. Kita nggak pernah pakai. Dulu pakai Pasito pun tetap aja pakainya RBA. Terus kita punya ini Ayo Pulse, tetap aja pakai RBA. Harus lebih enak pakai RBA. Bisa setting sendiri. Iya. Enaknya tuh. Ini magnetnya nggak penting sih ini. Tapi ini magnetnya nggak bisa nempel ya. Nggak. Antara backdoor satu dan yang lain dia miring tetap. Kalau Pulse Ayo tuh bisa. Seingat gue Pulse Ayo tuh bisa nempel. Nah, ini nempel pas nih. Jadi satu kutub. Iya. Jadi bisa dibolak-balik. Misal lu kayak mau naruh ininya di sini tuh bisa. Nggak bisa deh. Oh iya deh. Iya. Gimana sih dia kalau ini? Gue lupa kalau magnet tuh. Plus minusnya. Utara selatan ya kalau nggak salah ya magnet ya. Utara selatan. Berarti kalau ini bisa bolak-balik. Nah iya benar. Dia bisa bolak-balik. Tapi di dalamnya dia cuma dapat satu jenis backdoor. Nih, mau pakai yang mana? Pakai ini lucu sih kayaknya. Oke, berarti ini kita masukin. Ini tetap di Pulse gue. Ini kita pakai ini, guys. Nah. Maksimum powernya 80, mungkin kalau misalnya yang pakai coil khusus Ayo yang 0,19 lilitannya 4 gitu kan. Itu mungkin bakal lebih masuk. Bakal lebih gede powernya. Jadi fungsinya priming adalah kayak gitu tadi. Udah langsung ke contoh tuh. Fungsinya priming. Powernya agak ngilang tadi di awal. Tapi ini makin lama makin kencang. Karena dia udah di priming dengan baik gitu kan. Ya dan ngisepnya tipikal ini sih kayaknya ya. Ayo. Tipikal Ayo. Harus panjang. Apalagi yang mau kita bahas? Sudah sepertinya. Dia ada dual mode operation. Apa itu dual mode operation? Klik 3 kali mungkin. Iya, atau kita harus baca dulu. Buka ya. Memang sebenarnya harusnya baca. Cuman kitanya aja yang nggak mau baca. Karena kita memang, namanya video dadakan ya. Namanya video dadakan. Paling bawah. Oh ini nih. Kartu garansinya. Udah tadi udah kuas. Udah ya. Operasi mode ganda. Nah, operasi mode ganda ini apaan nih? Ya kan? Mode RBA. Penyesuaian kunci, buka kunci. Kanan bersamaan mengunci. Tombol api, tombol kanan. Oh, oke. Dia pun ngunci wattnya dia. Tekan 3 kali secara konsisten dalam 2 detik. Oh, oke. Benar. Tekan tombol api 3 kali secara konsisten 2 detik mengganti mode RBA. Mode RBA resistensi coil tidak akan dikunci, watt tidak akan dicocokkan dan direkomendasikan. Ada ya? Nah, ini dia nih penemuan baru. R, ada lambang R-nya. Nah, nih ada tulisan R di bawah di antara OHM sama puff counter. Ya, dia bisa naik loh. Oke, jadi ternyata kita yang salah. Kita yang minim literasi. Gua yang malas baca, jadi dia bisa dimasukin ke 80 watt. Ini kayaknya kita ngobrol udah sejam, jadi kaki gua agak pegel, naikin dulu dikit. Oke, kita biasa pakai 0,4-an sih dapatnya. 0,4 kayaknya power 48 ya. Nah, ini baru nih. Baru keluar. Ini gua pakai 50 nih. 49 deh. Baru berasa. Baru. Kayaknya kekencengan sih. Mungkin ini kayaknya buka ya dah.
Lepas-lepasan mulu. 45 oke banget. Di 40 tadi, apa jangan-jangan 40-nya mode RBA sama mode coil beda nih? Tidak. Atau yang mode coil 40 agak letoy. Jauh lebih enak coy, powernya lebih kencang. No, iya kan? Powernya lebih kencang. Ini baru bener, ini baru ayo. Oke, ternyata kita yang salah tentang komen kita yang 10 menit, 20 menit lalu mungkin mubazir ya. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran buat kalian bahwa kita tuh harus rajin membaca. Nyuruh orang rajin baca, tapi gue sendiri malas baca. Minim literasi. Jangan so pintar sendiri. Oke, mode RBA-nya kenceng, enak. Yang gue penasaran tuh apakah bisa lampunya dimatiin? Emang ada lampunya? Enggak, lampu ini loh. Maksudnya layar ini apakah bisa dimatiin ketika kita nge-puff. Jadi kadang tuh ngaruh loh. Lumayan ngaruh. Ada lampunya sama mati lampunya itu. Power ya? Powernya beda. Bukan power. Ketahanan baterainya beda. Ini baru. Ayo bretek-bretek. Coba. Iya kan? Sakit. Kena ini. Oke lah ya. Oke. Ini baru nih. Ini baru semangat nih. Baru. Jauh kan? Jauh banget enaknya. Tetep lah. Komen tuh ayo itu semua kayaknya hampir sama semua. Ya? Sama ininya apa namanya terlalu kentang. Kalau gue bilangnya kentang, kena tanggung. Iya sih, kentang tuh kena tanggung kan ya, nggak salah ya. Yang dibilang HP kentang apa? Kalau menurut gue pribadi nanggung. Dibilang TH lebih TH-an mod, jelas. Dibilang tisu ya tolong. Manis, mod bisa disetting manis. Cuman kalau lu mau nyantai, mau pakai nyantai, lu butuh nikotin tinggi, tapi maunya nggak TH. Ya ayo. Jawabannya ayo, jelas. Itu jawaban mutlak ya kayaknya ya. Ayo, karena kalau lu pakai inilah kita RDA, bisa ngelihat kayak si coilnya kan ada di sini. Coilnya di bawah, posisi coilnya di bawah, agak jauh ke mulut kita. Beda sama RDA gitu ya. Kalau RDA kan posisi coil di sini, sedangkan mulut kita di sini. Paling bedanya 1 cm. Kalau pakai RBA tuh bisa 2,5 cm gitu kan, bisa 1 inci gitu jaraknya kayaknya. Jadi ya plusnya gini, nggak bakal muncrat-muncrat tuh speedback tuh. Iya. Kalau lu pakai RDA kadang suka panas di lidah. Nah, pakai Ayo lebih cocok. Iya kan? Karena nggak speedback. Kalau Ayo speedback itu pertanyaan lagi. Bener nggak nyetingnya? Siapa lagi ya? Oh, ini yang mau gua komen nih. Ini gua mau komen. Lu bisa lihat di sini ada lubang 3. Ininya kecil. Ya. Kalau dipasang begini yang kena lubang tengah doang. Lubang tengah doang. Atau mungkin dia buat menyediakan RBA lain kan. Iya, atau mungkin buat itunya tuh atau yang buat coil mesh coil. Iya, mesh coilnya buat UB ultra coilnya ya. Iya. UB tanknya. Ini enak sih. Ini enak, powernya lumayan oke lah. Menurut gua powernya lumayan. Terus habis itu buat flavor, ngeluarin flavornya juga lumayan oke. Nggak yang gimana ya. Kalau dibilang sesuai harga menurut gua masih di atasnya gitu. Worth it lah ya. Worth it lah, buat harga segitu lu dapet 1 paket meskipun tanpa baterai ya. Tapi worth it. RBA-nya lumayan enak. Meskipun ya pasti kalah sama yang harganya udah juta-jutaan gitu kan. Ya.
Tapi buat entry level segini, entry level Ayo segini tuh enak banget. Oke lah ya. Dibanding kalau pakai pesaing-pesaingnya ya jangan kita sebut ya. Cuman maksudnya pakai ini enak gitu. Layernya lumayan keluar loh. Layer krim dan pound cake-nya lumayan keluar. Ngeluarin flavornya hampir mirip sama mod ya. Hampir mirip ya? Hampir mirip. Cuma dia bedanya nggak terlalu manis. Ya. Sama nggak ada TH. Nggak ada TH sama minim sekali. Banget TH-nya ya. Meskipun kita ini pakai 3 ya. Cuman kalau kita bandingin sama mod, kerasa bedanya jauh gitu. Apa lagi main di komen? Udah nggak ada yang di komen lagi. Warnanya lucu, cuman minus di dalamnya tadi. Warnanya finishing dalamnya, finishing si atau jangan-jangan dia sengaja bikin kasar supaya nggak gampang lecet. Sejadi. Tapi takutnya kacanya yang lecet. Pokoknya itulah finishing dalamnya kurang halus menurut gua. Terus abis itu ininya lubang airflow di backdoornya. Mungkin kalau lubang airflow-nya menyesuaikan sama si lubang RBA-nya bakal lebih efisien, iya kan? Sisi positifnya dia desainnya bagus, jelas. Lost Fab juara dalam desain. Di dalam pengatur wattnya dia ada kayak apa PCB-an gitu ya. Ini ada kayak electrical gitu, atau mungkin dia sekalian ada desain, ada fungsinya di dalamnya, di baliknya, karena kita nggak bongkar. Terus di depan di tombol dia ada logo Senta. Di backdoornya juga ada logo Senta. Logo Sentanya juga. Sama Lost Fab ya kalau nggak salah. Iya. Lost Fab-nya, iya, tulisan Lost Fab doang. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Ya, dan ini nggak bisa ngecas di bisa ngecas di sini. Bisa ngecas di situ. Bisa makanya ada kabel Type C ya makanya. Ada kabel Type C ya tadi. Ngecasnya di dalam sininya di bawah layar. Tombolnya lucu, cuma segitiga doang kayak apa ya? Kayak tombol apa sih ini? Tombol Tamagotchi. Itu bukan Tamagotchi apa gue sama nyender. Itu apa namanya? Joystick PES. Oh, emang joystick PES kayak gini ya? Tapi terbalik, yang ini yang kiri, yang ini yang kanan. Bukan, ini tombol startnya malah. Oh iya. Iya, ini kayak Tamagotchi yang bentuknya kayak pala kura-kura tuh, kura-kura ninja. Apalagi yang mau komen, kayak kita udah kelamaan. Segitu aja. Wah, kayaknya kita ngebahasnya ya. 40 menitan mungkin. Sejam ini. Sejam kayaknya ya. Coba kita lihat, kita cek. Sejam 2 menit. Sejam 2 menit. Meskipun dipotong-potong bakal lama karena kesalahan kita. Salah lupa baca sebenarnya. Kita nggak baca. Nah, kita ngingetin kalian juga buat jangan lupa baca. Oh, gue mau ngasih tahu satu nih penting nih. Ini mana pouch-nya ini tadi? Gue pengen dipamerin justru karena ini. Ini kan dalamnya agak halus ya. Nggak masuk. Nggak muat ternyata. Itu kan buat baterai. Iya, gue banyak ngide kayaknya. Buat baterai, RDA. Buat baterai, iya buat RDA. Buat baterai cadangan lah ini muat. Buat kalian vaper yang doyan jalan-jalan jauh, ini bisa buat kantong baterai. Iya, atau recehan duit. Dengan desainnya yang catchy, bisa ditaruh di di ikat tas, pinggang itu, ikat pinggang, atau ditaruh di sleting tas. Tapi sleting tas kayaknya kalau baterai agak berat deh. Berat. Ini kayaknya kalau gue bakal taruh di motor, jadiin kunci motor nih. Nyimpen receh. Di kunci motor nih, cakep nih. Mentang-mentang layarnya kayak pot, gue main langsung isep, nggak gue pencet. Oke lah. Berarti segitu dulu video kita. Gue pengen ngingetin jangan lupa untuk subscribe. Terus tekan tombol lonceng, like, comment, and share. Kalau kalian punya pertanyaan, kita bakal jawab di komen atau mungkin kita bakal jawab di video-video berikutnya. Meskipun kita udah lama nggak baca komen, kayaknya video berikutnya kita perlu baca komen deh. Kayak kita perlu jawabin pertanyaan kalian. Terus apa lagi? Jangan lupa bosan sama muka kita. Ya, terus jangan lupa
Follow IG kita di dreamsxpoly.webstore. dari MS. Ya, jangan lupa dari MS, bukan EA tapi ya, dari MS. Karena kalau EA itu produsen game. Ya. Udah. Jangan bosan-bosan lihat muka kita yang suka jayus ini, suka jayus bahasa zaman dulu kan. Kayak sekarang tuh apa ya bahasanya ya? Garing. Atau bisa dibilang kalau orang bilang tuh jokes bapak-bapak. Karena gue udah mulai bapak-bapak dengan jenggot gue ini. Gue masih belum. Ya, pokoknya segitu aja video kita. Maaf kata kalau misalnya kita ada kesalahan kata, kita cuma buat ngehibur. Kita buat ngehibur, kalau misalnya kita ada yang menyinggung, ada yang nyakiti hati atau menyakiti selera kalian. Misalnya kalian yang gimana ya, doyan banget sama Ayo, wah Ayo lebih enak kok daripada gue pakai RDA gitu kan. Ya memang itu balik lagi selera orang bakal berbeda-beda. Kalau gue, karena gue memang menurut gue jagoan gue ini Gun, barang gue dari 2017. 17. Udah 6 tahun gue pakai, 5 tahun 6 tahun gue pakai, dan gue nemu RDA lain pun gue balik lagi ke ini. Jadi menurut gue enakan ini gitu. Cuman kalau dari sisi subjektif, objektif. Sebagai Ayo barang ini enak gitu. Praktis. Pakai Ayo tuh praktis, enak, nggak ribet gitu kan. Lu nggak perlu bawa botol, kalau lu jalannya deket-deket aja, nongkrongnya paling sejam gitu, lu masih aman, ada tanknya gitu kan. Kalau pakai RDA agak ribet, lu bawa botol liquid lagi gitu kan. Buat lu yang nggak suka diapain namanya, dimintain liquidnya, ya ini trik rahasia. Pakai Ayo, lu tuang full tank, nggak dimintain liquid. Lu simpen aja dalam tas. Ya pokoknya itu aja. Mohon maaf kata apabila kita ada yang menyinggung kalian. Ya, buat seru-seruan. Iya, buat seru-seruan, kita buat menghibur kalian, buat ngasih knowledge, buat ngasih testeran barang juga buat orang-orang yang sering datang ke toko kita, bisa nyobain barangnya langsung. Betul. Terus jangan lupa mampir ke toko kita juga. Jajan, nongkrong, Mobile Legends, PUBG, gas. Terus apa lagi? Udah itu dong. Udah itu aja ya. Thank you for watching. Gua Marcel pamit undur diri. Gua Chris pamit undur diri. Thank you for watching. See you on the next video. Goodbye. Cloud production-nya kenceng loh. Lumayan ya.